Apa kalian tahu kalau Mak Lampir itu ternyata awalnya adalah seorang perempuan cantik yang sangat tulus, tapi kenapa bisa dikenal sebagai nenek tua yang mengerikan? Oke, Markibas, mari kita bahas tentang Mak Lampir. Urban legend mengenai Mak Lampir ini datangnya dari Sumatera Barat. Jadi menurut cerita, nama asli Mak Lampir ini adalah Siti Lampir Maimunah. Dia adalah putri dari kerajaan Campa. Jadi di usia remajanya, Mak Lampir ini adalah sosok seorang gadis yang cantik, baik, dan juga terkenal sebagai gadis yang pemalu. Sampai akhirnya ketika beranjak dewasa, dia jatuh cinta pada seorang pemuda pengembara. Pemuda itu dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang. Ya, dia ini adalah seorang bangsawan yang bergelar Datuk. Tapi rupanya Datuk Panglima Kumbang ini adalah seorang panglima dari alam lain. Dalam artian dia berasal dari bangsa gaib. Jadi, Datuk Panglima Kumbang ini adalah siluman, di mana dia bisa berubah wujud dari manusia menjadi macan kumbang. Kabar baiknya, cinta Mak Lampir terhadap Panglima Kumbang ini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, karena nyatanya Datuk Panglima Kumbang ini juga jatuh cinta pada Mak Lampir. Tapi kabar buruknya, cinta keduanya ini tidak mendapatkan restu karena pihak kerajaan Campa mengetahui bahwa Datuk Panglima Kumbang berasal dari bangsa siluman. Begitupun dari pihak Datuk Panglima Kumbang juga tidak merestui jika Datuk Panglima Kumbang harus menikah dengan bangsa manusia biasa. Sakit hati menerima kenyataan ini, Mak Lampir kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki Gunung Merapi. Di sana dia menjalani ritual dan bertapa agar bisa masuk ke alam siluman. Semua ini dia lakukan untuk meraih cintanya. Dalam pertapaannya itu, Mak Lampir bertemu dengan pertapa lain yang bernama Nenek Serintil. Nenek Serintil ini merupakan sosok pertapa yang sakti mandraguna. Akhirnya Nenek Serintil menjadi guru dari Mak Lampir. Sang guru itu pada akhirnya berhasil membuat Mak Lampir bisa menembus alam gaib dan Mak Lampir menjadi sakti. Berbekal kesaktiannya itu, Mak Lampir akhirnya mencoba mencari pujaan hatinya Datuk Panglima Kumbang. Tapi ternyata yang didapat oleh Mak Lampir adalah kabar bahwa Datuk Panglima Kumbang sudah tewas dalam sebuah peperangan. Di situ Mak Lampir merasa sangat hancur. Namun dengan kesaktiannya, Nenek Serintil mengajarkan pada Mak Lampir sebuah ritual yang bisa membangkitkan kembali kaum siluman yang telah mati. Tapi dikatakan dalam menjalani ritual ini, kecantikan Mak Lampir akan menjadi tumbalnya. Karena terlanjur bucin, Mak Lampir bersedia melakukan ritual itu dan menerima syarat bahwa kecantikannya akan ditumbalkan. Benar saja, Datuk Panglima Kumbang berhasil dibangkitkan kembali, tetapi wajah Mak Lampir menjadi buruk rupa dan mengerikan. Dan ternyata setelah semua pengorbanannya itu, Datuk Panglima Kumbang justru menolak Mak Lampir mentah-mentah karena Mak Lampir telah buruk rupa. Sakit hati dengan perlakuan pujaan hatinya itu membuat Mak Lampir terus-terusan menyimpan dendam dan dia bersumpah untuk terus memerangi kebaikan.